Score for fun jadi kata yang pantas disematkan untuk The Gunners. Arsenal secara virtual tidak memiliki peluang lagi untuk meraih gelar Liga Premier. Tetapi penampilan yang ditunjukkan melawan Ipswich Town dalam kemenangan telak 4-0 menandakan bahwa The Gunners jauh lebih percaya diri musim ini dan akan berjuang sampai akhir. Ipswich harus menelan pil pahit sekaligus menjadi kekalahan kandang ke-7 beruntun mereka musim ini. Dalam laga ini, Ipswich harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Leif Davies di kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras terhadap Bukayo Saka. Arsenal tampil dominan sepanjang laga dengan Leandro Trossard mencetak 2 gol, disusul gol dari Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri. Arsenal mulai menemukan ritme permainan sejak menit ke-6. Kombinasi cepat antara Saka dan Martin Odegaard membuka ruang bagi Mikel Merino di kotak penalti. Tapi Axel Tuanzebe cepat menutup ruang tembak sebelum Merino melepaskan sepakan. Saat menguasai bola, Arsenal tampil tenang dan percaya diri, memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan lini pertahanan Ipswich. Meski sempat beberapa kali ragu dalam penyelesaian akhir, tim asuhan Mikel Arteta tetap mendominasi. Sementara Ipswich hanya bisa sesekali mengancam lewat serangan balik. Salah satu peluang emas Ipswich datang dari Julio Enciso yang berhasil melewati Declan Rice dan membuatnya terpeleset. Sayangnya, alih-alih menembak langsung, Julio mencoba memberikan umpan kepada George Hirst yang berhasil dipotong Jakub Kiwior dan berujung serangan balik Arsenal. Arsenal kembali mengancam lewat 2 situasi bola mati di menit ke-24. Merino hampir mencetak gol lewat sundulan, tapi bola melebar tipis. Dominasi Arsenal membuat Ipswich kesulitan menyentuh bola. Gol kedua tercipta sebelum menit ke-30. Saka lagi-lagi menyisir sisi kanan tanpa pengawalan, memberikan umpan ke Merino di dalam kotak penalti. Pemain Spanyol itu melakukan bekel cantik ke Martinelli yang langsung melepaskan sepakan keras tanpa bisa dihalau Palmer. Malah petaka datang di menit ke-35. Davies melakukan tackle berbahaya ke Saka dengan kakinya menyeret tumit sang winger. Meski tidak terlihat brutal, wasit Chris langsung mengeluarkan kartu merah, memaksa Ipswich bermain 10 orang di sisa laga. Saka sempat mendapat 3 peluang emas untuk mencetak gol setelah insiden itu, tapi semuanya gagal dimanfaatkan. Meski unggul jumlah pemain, Ipswich masih sempat menunjukkan perlawanan. Di menit ke-56, Sam Morsy melewati Rice lalu mengirim umpan ke Hirst yang mampu mengecoh William Saliba, tapi sepakannya melebar tipis. 8 menit berselang, Jack Taylor nyaris mencetak gol saat bola liar jatuh di kakinya, tapi David Raya sigap mengamankan bola. Namun, Arsenal tetap terlalu kuat. Gol ketiga hadir di menit ke-69 lewat skema sepak pojok. Odegaard dan Rice melakukan kombinasi sebelum Rice mengirimkan bola ke Trossard yang berdiri bebas. Tanpa pengawalan, Trossard memutar badan lalu melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Ipswich. Arsenal hampir menambah gol saat Odegaard membentur tiang dan Nathan Butler-Oyedeji memaksa Palmer melakukan penyelamatan gemilang. Namun pada menit ke-88, Ethan Nwaneri menutup pesta gol Arsenal. Ia menggiring bola dari tengah lapangan lalu melepas tembakan yang sempat membentur Cameron Burgess dan Dara Osea sebelum masuk ke gawang. Kekalahan ini ditambah kemenangan Wolves atas Manchester United di Old Trafford membuat Ipswich hampir dipastikan terdegradasi secara matematis. Pekan depan, mereka akan bertandang ke markas Newcastle United, di mana laga tersebut bisa saja jadi penentu nasib mereka musim ini. Di lain sisi, pelatih Arsenal Mikel Arteta senang dengan kemenangan yang diraih timnya.
Kami benar-benar mendominasi permainan. Intensitas sangat tinggi. Kami memahami apa yang harus kami lakukan hari ini untuk menang, kata Arteta seperti dikutip dari laman Arsenal. Sementara itu, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna mengatakan, laga melawan Arsenal merupakan laga yang sulit. Setengah jam pertama sungguh sulit. Arsenal bermain sangat baik dan kami berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan mereka, ujarnya kepada Sky Sport. Apalagi setelah Davies mendapatkan kartu merah. Menurutnya, Arsenal bermain sangat kuat dan meruntuhkan mental bermain timnya. Dalam laganya tadi malam, salah satu pemain Arsenal, Leandro Trossard, pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match. Ngomongin soal Trossard, memang dirinya bermain sebagai striker utama Arsenal di laga ini dalam peran false nine. Dia tampil selama 84 menit dan menunjukkan performa level top. Winger Belgia ini mencatatkan 4 percobaan tembakan, 2 diantaranya jadi gol. Trossard hanya mencatatkan 28 umpan akurat dan 50 sentuhan bola. Pergerakannya efisien. Dia juga aktif membuka peluang dengan 10 sentuhan di kotak penalti lawan dan 4 operan ke area sepertiga akhir. Aksi dan kontribusi Trossard membuatnya terpilih sebagai man of the match resmi versi voting Premier League. Sementara itu, beralih dari Trossard, sejumlah catatan istimewa lainnya ditorehkan selepas pertandingan Ipswich melawan Arsenal. 1. Arsenal sudah 16 kali menang tandang dengan selisih 3 gol atau lebih di Premier League sejak Mikel Arteta menjadi pelatih pada Desember 2019. Hanya Manchester City 20 kali yang mencatatkan rekor lebih banyak dalam periode yang sama. 2. Ipswich menelan kekalahan dalam 7 laga terakhir Premier League melawan tim yang berada di 2 besar klasemen. Dalam rentetan itu, mereka kebobolan 29 gol dan hanya mencetak 2 gol. 3. Gabriel Martinelli mencetak gol ke-50-nya untuk Arsenal di semua kompetisi. Ia menjadi pemain keempat termuda di era Premier League yang mencapai catatan tersebut bersama Arsenal 23 tahun 306 hari di bawah Bukayo Saka, Cesc Fabregas, dan Theo Walcott. 4. Arsenal tidak terkalahkan dalam 12 laga tandang terakhir di Premier League musim ini, 6 menang, 6 imbang. Ini menyamai rekor terbaik mereka dalam satu musim sejak 2008-2009.